Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Kartika Puja Lestari, NPM 1940-10-2022, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Saya akan membacakan materi pertemuan 4, yaitu mereview. Judul jurnal, Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Lexicantia Law Review. Volume dan halaman, volume 3, nomor 2, halaman 227 sampai 234. Tahun November 2019, penulis Hayu Safia. Review saya sendiri, Afrilia Kartika Puja Lestari, tanggal 23 Maret 2021. Tujuan penelitian untuk mendukung pengembangan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan. Metode penelitian: 1. Pengumpulan data. Metode studi pustaka, di mana pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau internet. Nomor 2. Sumber data. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian: A. Gambaran umum Undang-Undang Perikanan di Indonesia dilakukan upaya penegakan. Siombo 2010 menyatakan bahwa pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Secara geografis, keberadaan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangat strategis karena berdasarkan pulau-pulau ini batas-batas negara ditentukan. Yang B. Pengurangan kasus pelanggaran hukum perikanan. Terdapat penyebab pelanggaran hukum perikanan. Terdapat cara untuk mengatasi tingginya tingkat pelanggaran hukum perikanan. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan dalam penegakan kejahatan perikanan, maka diperlukan pembaharuan dalam penegakan hukum kejahatan perikanan. Selain itu, pembentukan pengadilan perikanan di setiap ibu kota provinsi membuat penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mendengar, dan memutuskan pelanggaran perikanan lebih efektif dan efisien. Saya lanjut untuk pertemuan 5, yaitu materi konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan Cina, suatu kajian yuridis. A. Pendahuluan. Wilayah adalah salah satu unsur utama dan terpenting dalam suatu negara di samping rakyat pemerintah. Deklarasi Juanda memiliki dasar dalam hukum laut internasional seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tentang hukum laut yang dikenal dengan UNCLOS yang ketiga tahun 1982, yang selanjutnya disebut hukum laut HUKIA 1982. HUKLA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. B. Pembahasan. Nomor 1. Sekilas sejarah Kepulauan Natuna. Setelah Indonesia merdeka, deklarasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nomor 2. Potensi Kepulauan Natuna picu konflik Cina dengan Indonesia. Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 km ini disebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nomor 3. Tinjauan yuridis keberadaan Kepulauan Natuna. Landasan kontin suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Landasan kontin sesuatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 ayat 4 hingga 6. Nomor 4. Upaya mempertahankan pulau terluar Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pulau-pulau terluar tersebut. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 PR
tahun 1960 tentang pemerintah. Nomor 5, Republik Indonesia ajak Cina hormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden penggalangan penyitaan KM KWV 178 berbendera Tiongkok di Laut Natuna. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikahanto Juwana, pemerintah Indonesia harus bertindak secara tegas terhadap menyikapi personal tersebut. Penutup, Indonesia sebagai kepulauan dan memiliki batas yang panjang dan terbuka di mana-mana menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar teruntuk yang perbatasan langsung dengan negara tetangga baik daratan maupun lautan. Saya lanjut untuk materi 6, yaitu perspektif kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan terkait. A. Pendahuluan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang strategis. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki signifikan yang lebih jelas dan rinci dalam mendeklarasikan kewenangan antara pusat dan daerah. B. Pembahasan. 1. Terminologi dan konsep kebijakan daerah. Kebijakan daerah mulai mendapat sorotan setelah muncul kebijakan daerah yang bermasalah. Kebijakan daerah tidak didefinisikan dalam ketentuan umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah. Penjelasan pasal 17 dan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam lapangan administrasi negara, konsep kebijakan daerah dikenal dengan kebijakan publik di daerah. Yang 2, hubungan kewenangan daerah dan pembentukan kebijakan daerah. Istilah yang diberikan terhadap pembagian kewenangan antara pusat daerah dalam konteks otonomi ternyata berbeda. Menyebutkan dengan istilah kewenangan mengatur rumah tangga, bagaimana menyebutnya dengan istilah asas otonomi. Ada beberapa sistem rumah tangga, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga maternal, sistem rumah tangga nil, sistem rumah tangga sisa, sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan residu. Urusan pemerintah konkulen adalah pembagian unsur pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Terkait dengan tanggung jawab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merintik beratkan otonomi daerah dengan tanggung jawab akhir di tangan Presiden. Nomor 3, inkonsisten pasal-pasal terkait pembatalan kebijakan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait. Rumus pasal 17 Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas menjelaskan bahwa kebijakan daerah yang berbentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan atau kesusilaan serta ditambah satu alasan lain, yaitu bertentangan dengan norma standar produksi dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembatalan kebijakan daerah, khususnya keputusan kepala daerah, diatur dengan perspektif yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Penutup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya, pembentukan dan pembatalannya.
Ruang lingkup kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Saya lanjut untuk pertemuan 7, yaitu materi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosial legal analisis. Pendahuluan. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Secara sektoral, terbuktinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perikanan telah membuka ruang bagi pelibatan masyarakat adat atau lokal dalam mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengelola perikanan, khususnya di wilayah pesisir. Otonomi pemerintah daerah di bidang politik dan bidang-bidang lainnya termasuk sektoral, dan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya dipembaruan dengan Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Situasi terkini. Untuk menelaah lebih mendalam tentang kebijakan pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal, perlu untuk melakukan analisis hukum berkaitan dengan rezim perundang-undangan dari masa ke masa yang mengatur tentang kesejahteraan nelayan secara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam serta sistem pemerintahan adat. Dalam konteks ini, maka perikanan tradisional dan kearifan lokal dalam mengelola perikanan termasuk pemanfaatan sumber daya perikanan menemukan makna pentingnya tentang kebijakan negara yang makin akomodatif terhadap kelembagaan lokal. Permasalahan yang ada adalah pemerintah hanya melakukan perlindungan eksternal dengan pihak pemerintah Australia. Pendekatan dan mode kajian. Karakteristik metode analisis sosial legal. Social legal analysis seperti dijelaskan oleh Bettner et al. 2012 adalah dalam diidentifikasi melalui dua hal. Kurnia 2013 lebih jauh mendeskripsikan bahwa dalam konteks sistem hukum ada pada persekutuan masyarakat adat, maka di sini urgensi akan lebih kajian hukum yang melampaui tradisi positivisme. Analisis dan alternatif sosial atau penanganan. Periode pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dan dipengaruhi oleh konteks perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Nelayan sebagai subjek pemberdayaan. Sebelum membahas dan menganalisis lebih jauh tentang nelayan dan kearifan lokal, terlebih dahulu dilakukan analisis tentang pengertian nelayan berbasis kearifan lokal, sehingga dapat dirujukan dalam membatasi objek pemberdayaan dan pengembangan nelayan berdasarkan kearifan lokal. Konteks pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan nelayan kecil berbudidaya ikan kecil secara eksplisit telah ditegaskan dalam dua rezim undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PW3PK. Strategis pengembangan nelayan. Perumusan strategis pengembangan nelayan terutama nelayan berbasis kearifan lokal harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dia hadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan pelangkat hukum adat serta kearifan lokal yang dimilikinya. Cukup sekian penyampaian rangkuman dari pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.